Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast bersahaja bersama bahas apa saja. Oke, di episode ketiga ini kita mau bahas tentang apa saja, tentang kegiatan positif, gaya hidup, olahraga, kesehatan. Bersama saya, Thierry, di podcast bersahaja. Tapi tentunya sesuai fakta ya yang kita bahas, tidak ngawur. Langsung aja kita masuk ke episode ketiga. Oke, di episode ketiga ini kita masih sama membahas tentang ya gaya hidup, olahraga, terus yang terakhir kesehatan. Tapi ada yang sedikit berbeda karena kita di sini episode ketiga membahas lebih lanjut. Seperti biasa, saya mengawali pembahasan kali ini dengan gaya hidup. Dan pembahasan kita kali ini mungkin agak panjang juga sih. Ya sekitar 50 jam. Oh enggak, bohong. Oke, masih dengan gaya hidup kita. Gaya hidup anak muda itu memang bervariasi, masih aktif, masih punya tenaga berlebih. Jadi ya wajar saja nih gaya hidupnya terlalu banyak juga. Dan ya gaya hidup anak muda ini cukup variatif karena memang anak muda ini suka sekali dengan hal-hal baru, menggali hal-hal yang mereka itu tidak bertemu sebelumnya, tidak pernah mengetahui apa itu sesuatu yang dia yakini belum pernah berjumpa sebelumnya ya di hidupnya. Jadi penuh rasa dengan penasarannya itu tadi. Dan gaya hidup ini sendiri bisa tercipta jika kebiasaan kita itu memang bagus dan positif. Terus bagaimana jika gaya hidupnya jelek? Ya nanti efeknya di tubuh Anda sendiri, mungkin di masa tua Anda juga. Misal gaya hidupnya ketika muda itu suka, mohon maaf saya menyebut seperti ini karena memang saya perlu menyebutkannya, mabuk-mabukan, mungkin merokok, mungkin dengan lingkungan yang buruk, sering menghirup aroma bakar-bakaran sampah ya, dan lain-lain lah. Di masa kecilnya itu penuh dengan sesuatu yang tidak bagus untuk tubuh sendiri. Terus dia tidur di sekumpulan, misal di markas ataupun tempat-tempat yang itu tuh dibuat tempat tidur tidak nyaman sekali gitu ya. Jadi tapi mereka bisa tidur, tapi ya itu gaya hidup yang sangat jelek gitu ya. Dan makan dan minum itu bisa jadi gaya hidup yang jelek juga jika makan dan minum itu penuh dengan hal-hal tambahan lain seperti bumbu perasa dan lain-lain. Maka dari itu di gaya hidup ini kita perlu lebih konservatif, lebih konsentrasi lagi, lebih kuat lagi dalam membentengi diri untuk gaya hidup di zaman ini. Karena memang di zaman digital ini, di zaman yang canggih ini, semua yang kita tidak tahu nih, kita bisa tanya ke Mbah Google, bisa tanya Google. Dan sekarang hebat lagi ada AI ya. AI ini membantu kita, sangat membantu kita. Tapi jangan sampai kita menolak teknologi tersebut, karena AI sendiri pun memang ada manfaatnya, tidak bisa kita tolak mentah-mentah. Bisa jadikan referensi, misal bisa jadikan untuk tugas yang kita benar-benar tidak tahu, itu kita bisa tanyakan ke AI tersebut. Jadi untuk gaya hidup sendiri, anak-anak muda ini, kalau dilihat di zaman ini, gaya hidup anak muda ini sudah mulai mementingkan tentang kesehatan mental. Gaya hidupnya mementingkan tentang self reward, terus healing katanya ya, kalau kata mereka tuh. Jadi suka liburan, terus suka dengan kegiatan-kegiatan yang lain di luar ruangan. Dan sekarang itu banyak sekali event yang itu tuh membentuk karakter diri sendiri. Akhirnya karakter itu membentuk pola gaya hidup tadi. Dan ya tidak masalah kalau memang masih di ranah positif ya, tidak terlalu melenceng. Kegiatan tersebut baik untuk tubuh, bermanfaat untuk orang lain, dan ya kita senang menjalaninya ya. Makan, minum, itu semuanya perlu diatur juga. Tidur, olahraga gitu ya, itu perlu semuanya dengan aturan.
membahas tentang aturan tadi, olahraga pun ada aturannya. Olahraga itu tidak boleh sampai membuat tubuh kita itu capek, karena otot terbentuk bukan saat kita sedang olahraga, tapi otot itu terbentuk saat kita sedang tidur. Kita istirahat nih, malam nih, tidur, kita butuh istirahat, tubuh kita butuh regenerasi sel-sel yang ada di tubuh kita. Dan ya, olahraga itu punya aturan sendiri. Kita harus pemanasan dulu, pemanasan sebelum olahraga agar tidak terjadinya cedera. Kita perlunya misal butuh pre-workout atau sarap snack sebelum olahraga. Itu semuanya mempunyai aturan sendiri, karena masing-masing tubuh orang itu berbeda-beda. Masing-masing tubuh orang itu mempunyai kekuatan sendiri. Tidak boleh kita menyamakan diri kita dengan orang lain. Kita olahraganya bisa sampai 1 jam, orang lain tuh nggak mesti bisa sampai 1 jam, dan kita harus menghargai itu karena mereka sudah berusaha untuk melakukan hal itu, hal olahraga tersebut ya. Dan olahraga di sini kita tekankan sekali untuk anak muda ya, terutama saya sendiri yang ngomong ini penuh dengan tanggung jawab ya pastinya. Kalau ngomong ya berarti harus bisa melakukan, jangan sampai saya yang ngomong saya nggak melakukan gitu ya. Dan olahraga tadi, balik ke yang saya bahas tadi, olahraga ini sangat penting karena memang kita tuh di dunia ini selain untuk beribadah, kita juga untuk menjaga tubuh kita salah satunya ya. Saya tidak akan membahas agama di sini karena bukan ranah saya, tapi tubuh kita ini perlu dijaga, dan sel-sel kita itu tidak mungkin bergenerasi sendiri, pasti membutuhkan dorongan-dorongan lain untuk meregenerasi sel-sel di tubuh kita dan lain-lain lah. Aku nggak terlalu paham untuk tubuh-tubuh, cuman pada intinya yang bisa saya sebutkan di video ini, olahraga itu membuat tubuh kita lebih nyaman, membuat tubuh kita lebih fresh, dan tidur kita lebih lelap seperti di episode 2 kemarin saya bilang ya. Dan FOMO yang saya bilang di episode pertama tidak masalah, karena FOMO untuk olahraga itu sangat-sangat mendukung. Di 2021 kemarin orang-orang bersepeda, FOMO-nya bersepeda, dan banyak sekali, termasuk saya itu mencoba untuk menekuni hobi tersebut, ternyata tidak bisa. Tapi ayah saya, ibu saya, adik saya itu bersepeda. Dan ya memang pada zaman itu banyak sekali, 2021, 2022, itu setelah itu mulai turun. Dan di tahun 2023, 2024 ini yang baru ke up itu adalah lari. Dan lari sendiri adalah olahraga kardio, baik untuk jantung kita, tapi jangan terlalu memaksakan. Olahraga yang terlalu memaksakan tubuh kita itu nanti dampaknya malah jadi buruk ya, buruk untuk tubuh, buruk untuk otot-otot Anda juga. Takutnya ketika kita memaksakan, wah aku udah kuat nih, misal di lari PES 6, atau misal di sepak bola tuh kita udah kuat main 30 menit, kita mau nyoba di tingkat selanjutnya, padahal kita tidak ada latihan sama sekali, tidak ada latihan intensif dan lain-lain lah untuk penguatan di tubuh kita. Wah, itu bahaya untuk tubuh, jangan sampai kita lakukan. Dan kalau misal olahraga itu yang terbaik bisa digabung dengan angkat beban ya. Selain untuk kekuatan otot tubuh bagian bawah, kita tuh punya kebugaran yang lebih ekstra, lebih banyak daripada orang-orang yang hanya melakukan olahraga yang biasa seperti jalan kaki 30 menit. Tapi itu udah bagus, tidak ada olahraga yang tidak bagus. Olahraga yang tidak bagus itu adalah tidak olahraga. Wah, tidak masuk ini. Yaitu untuk olahraga sendiri memang kita perlu konsentrasi di situ. Dan konsentrasi tersebut setelah gaya hidup dan olahraga tadi itu bisa menimbulkan tentang kata-kata kesehatan. Nggak kata-kata, bohong. Ya intinya dari gaya hidup dan olahraga tadi akhirnya kita mendapatkan sebuah anugerah terindah yang pernah kau miliki. Ini adalah kesehatan. Kesehatan itu mungkin bagi sebagian orang tidak merasakannya karena kita sangat bersyukur mendapat suatu badan yang sehat gitu ya.
Tapi sebagian orang itu tidak sadar ketika mereka sehat itu bisa melakukan apa saja, bisa aktivitas yang seperti biasanya sehari-hari dengan mudah, dengan lancar. Tapi kadang-kadang orang itu tidak menyadari. Mereka baru menyadari ketika itu mereka sedang merasakan sakit. Karena begitu banyak orang yang jarang bersyukur begitu ya. Jadi kita sebagai manusia patut banyak bersyukur karena kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari gitu. Dan ya dari Halodoc sendiri, saya membaca dari Halodoc ya ini ya. Anak muda itu masih terpapar media sosial, dan ini tidak bisa dihindari ya, karena media sosial ini adalah apa ya, fenomena yang tidak mungkin anak muda sekarang itu tidak mengalami, pasti mengalami, karena memang media sosial ini, sosial media ini, kita itu dituntut untuk memahami lebih dalam apa itu kesehatan. Ya ini lewat media sosial ini, tidak mungkin kita paham segala banyak hal itu melalui satu tempat saja. Oleh karena itu terciptalah zaman digital. Akhirnya kita bisa belajar apa itu kesehatan, apa itu kesehatan mental. Dan anak muda sekarang itu lebih concern terhadap kesehatan mental. Mereka itu karena paparan media sosial tadi, akhirnya mereka tuh mengikuti standar-standar yang tidak jelas. Karena memang kurangnya literasi juga sih sebenarnya ya. Literasi itu penting karena sedikit-sedikit di video itu ada takut banget ketemu orang yang seperti, padahal nggak semua orang tuh kayak gitu gitu. Dan mereka nggak mesti menemukannya. Mereka belum mengenal lebih dalam gitu ya. Terus mereka tuh kenapa kok terpapar kesehatan mental di anak-anak muda Gen Z? Jarang interaksi. Dengan adanya media sosial ini, mereka tuh jarang interaksi. Walaupun interaksinya lewat online, tapi tidak cukup untuk face to face ya, muka dengan muka, bertemu secara langsung. Dan interaksi secara langsung itu mereka jarang. Lebih sering di media sosial. Kenapa kok penting bertemu secara langsung? Karena itu memengaruhi empati kita terhadap orang lain. Terus ya walaupun ada minusnya, tetap ada plusnya, karena Gen Z sekarang itu lebih peduli terhadap isu sosial dan politik. Akan tetapi tentang isu sosial dan politik ini mereka memang mungkin beberapa orang hanya memahami segelintir saja, tapi beberapa orang yang lain sangat-sangat concern terhadapnya ya. Mereka tuh kenapa sih kok mengalami kesehatan mental illness gitu ya, sakit lah mentalnya, itu karena memang dari media sosial yang tidak bisa mereka tampung, tidak bisa mereka kontrol, saring. Akhirnya dari media sosial tersebut terciptalah mental illness. Mental health itu kesehatan mental itu tadi. Dan ya mereka memikirkan masa depan yang berlebihan. Wah, kalau masa depan gue ini, kira-kira nggak usah terlalu dalam ya memikirkan, karena memang semua ini sudah ditakdirkan, sudah diatur jalannya sama Allah Subhanahu wa taala, yang kita tinggal menjalani saja. Kalau memang takdirnya seperti itu ya kita terima dan kita jalani, kita lakukan gitu. Untuk kesehatan sendiri memang sangat perlu kita perhatikan, karena memang di zaman ini sehat itu mahal. BPJS saja kadang-kadang nggak nanggung. Tapi ya bagaimanapun kesehatan itu perlu dijaga dan dimulai dari diri sendiri. Oke, sampai bertemu di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya.